Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang nih nggak kedengeran nih salamnya nih. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita dikumpulkan dalam kajian mingguan Kidi bersama Ustadz yang sudah hadir, dan salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Baik, teman-teman, di samping saya atau tengah-tengah kita sudah berada Ustadz Cecep LC, nah, yang akan memberikan materi 4 kecerdasan yang harus dimiliki umat Islam. Luar biasa. Baik, 2000 orang lagi masuk, alhamdulillah. Sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita awali dengan baca basmalah. Waktu kita sampai 1:30 Ustaz. Minimal 5 menit, ada tanya jawab. Ya. Terima kasih kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Hasu qala wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang insyaallah dirahmati oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengurus dari apa sih ini? Sikidi yang saya hormati, dan MC pembawa acara yang telah mempersilahkan untuk saya dalam rangka kulkas kuliah ringkas di Zohor ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ada 4 kecerdasan yang harus dimiliki oleh umat Islam. Pertama, kecerdasan spiritual. Kedua, kecerdasan intelektual. Ketiga, kecerdasan emosional. Dan yang keempat, kecerdasan sosial. Saya lagi coret-coret di handphone saya, belum selesai. Kalau saya udah selesai, tadinya mau print kemudian dibagikan begitu kepada rekan-rekan di sini. Kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual Allah bikin satu paket di dalam Quran surat Al-Imran 190 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yang artinya, sesungguhnya di dalam penciptaan 7 lapis langit dan bumi, juga pergantian waktu antara malam dan siang hari adalah tanda-tanda untuk orang-orang yang beriman, yang mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ulul albab. Siapakah gerangan ulul albab tersebut? Ulul albab tersebut adalah pertama, alladzina yazkurunallah, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Kemudian yang kedua, wa yatafakkarun, dan mereka senantiasa tafakkur, merenung bagaimana hebatnya Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi ini. Hasil dari tafakur tersebut
kagum akan kehebatan Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi ini. Kemudian mereka minta dilindungi dari siksa api neraka. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Dikatakan ulul albab tadi adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Dalam keadaan berdiri artinya dalam keadaan aktivitas kerja kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan memegang handphone, kedua pandangan mata kita melihat komputer, tapi jiwa kita senantiasa mengingat Allah. Detak-detik jantung kita senantiasa mengingat Allah. Kalau standar continue plus istiqomah kita mengingat Allah, maka serasa ada yang memonitor jiwa kita, serasa ada yang mewaspadai aktivitas kita. Dan sebetulnya bukan malaikat raqib dan atid saja yang awas terhadap diri kita, tapi Allah Subhanahu wa taala pun mengawasi kita. Bahasa Al-Qur'annya wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia zat Allah beserta kalian di mana saja kalian berada. Satu saat ketika Abu Bakar Siddiq menangis, pertama karena rasa khawatir bila kafir Quraisy melihat ada Nabi di dalam goa, kemudian di situ ada Abu Bakar, khawatir Nabi dianiaya dan dibunuh begitu. Karena sebetulnya itu bukan goa ya, cekukan aja tuh, dan hanya beberapa meter itu bisa terlihat itu. Kemudian kedua, tangannya rupanya menutupi, ada yang bolong tuh dalam goa tuh, takut ada hewan yang berbisa gitu, agar Nabi nggak dipatok ular, kalajengking dan lainnya. Tapi tangannya Abu Bakar itu yang terkena sengatan kalajengking yang berbisa, kemudian menangis. Yang dilalah nangisnya itu air matanya jatuh ke badan Nabi karena lelah dan tempat itu sempit. Jadi bukan mata wajah Nabi, karena Nabi tidur berbantalkan pahanya Abu Bakar Siddiq. Kemudian terbangun, ditanya, kenapa engkau wahai Abu Bakar? Saya khawatir Nabi itu kalau kafir Quraisy sampai ke tempat ini dan melihat kita ada di dalam sini, khawatir kita dianiaya dan Nabi teraniaya sehingga wafat. Kemudian Nabi bersabda, sabda ini Allah tuliskan di dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau khawatir, jangan bersedih, Allah beserta kita. Nah, rekan-rekan, kalau rasa diawasi oleh pimpinan, insya Allah kerjanya berkualitas. Insya Allah kerjanya nggak ada yang menyimpang-nyimpang, nggak ada yang memakap anggaran begitu. Itu baru pimpinan kita, ya bos eselon yang di atas lah gitu ya. Apalagi bosnya ini bukan bos yang tingkat manusia, Allah sendiri yang memonitor kita. Itu hasil positif, satu dari hasil positif dari berzikir. Yang kedua, dalam keadaan duduk, aktivitas kegiatan kita ada kalanya kita reuni kawan-kawan sekolah, ada kalanya kita arisan keluarga atau walimatul nikah, walimatul urus, orang berangkat haji kita kumpul-kumpul. Nah, saat kita beraktivitas demikian, kita juga selalu belajar mengingat Allah. Kalau kita selalu mengingat Allah, maka ada kaitan alaqah bainal khaliq wal makhluk, komunikasi batin yang harmonis antara pencipta dan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan kita.
Nah, saat kita sukses, saat Allah memberikan kepada kita berbagai macam fasilitas dalam hidup ini, karena kita mengingat Allah, maka kita tidak akan berbangga ria, tidak akan takabur, tidak akan sombong. Kemudian semuanya dikembalikan kepada Allah. Haza min fadli Rabbi. Ini keutamaan yang Allah anugerahkan kepada diriku. Nah, kemudian saat musibah menerpa kehidupannya, saat kegagalan menghampiri pribadinya, dia juga tidak lupa kepada Allah. Dia belajar sabar. Karena antara syukur dan sabar adalah merupakan perjalanan ibadah dari seorang hambanya. Kemudian berbaring, ada kalanya kita santai, buka internet, YouTube, Facebook, email dan lain sebagainya. Kadang-kadang yang suka nonton sinetron, nih akhwat kita suka nonton sinetron nggak nih? Ketika kita nonton sinetron, ketika kita nonton drama, ya, nonton film, kalau kita senantiasa mengingat Allah, maka akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan larut permainan-permainan dunia, permainan sinetron, permainan film dan lain sebagainya. Hasilnya kita dapat tafakur. Kitalah yang saat ini sedang main santriwara, yang sedang main drama. Mampukah kita kembali ke hariban Allah dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Itu yang target kita. Insya Allah kita wafat husnul khatimah. Bukankah ada seorang penyanyi gaek tahun 80-an, Ahmad Albar, pernah mengatakan dunia ini panggung sandiwara gitu. Nah, jadi jiwa kita harus dicas dengan nilai-nilai gizi rohani yang berkualitas. Tadi dikatakan yang sangat utama adalah zikrullah, mengingat Allah. Adanya kewajiban sholat itu sebetulnya muaranya adalah zikrullah. Surat Toha ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni waqimis sholata li zikri. Aku sebenarnya adalah Allah, tidak ada yang patut disembah kecuali aku, maka tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Rangkaian dari ayat tersebut Al-Baqarah 152, Wazkuruni azkurkum washkuruli walatakfurun. Ingatlah kalian kepada aku ingat kepada kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku, janganlah kalian kufur. Adik-adik, kawan-kawan, baik pria dan wanita, mengingat Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, atau la haula wala quwwata illa billah, atau alhamdulillah, atau asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, dibaca berulang-ulang, terutama ketika tengah malam, ketika tahajud, kita taubat, kita taqarrub, kita munajat kepada Allah dan lain sebagainya. Allah akan mengingat kita. Gimana sih Pak Ustadz Allah mengingat kita? Apakah nama kita disebut oleh Allah? Misalnya kalau yang Fatimah, Allah sebut Fatimah, Fatimah, Fatimah berulang-ulang kali. Atau ketika ada yang namanya Abu Bakar, di sini Abu Bakar disebut berulang-ulang kali, begitu. Berapa juta manusia yang akan disebut oleh Allah? Tentu bukan demikian caranya. Caranya ada di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 40-an. Ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukrata wasila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati lan nur wa kana bil mu'minina rahima. Hei orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah dengan ingat yang banyak. Setiap pagi dan sore hari
dari lisan kalian menyenandungkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia zat Allah beserta para malaikat memberikan salam sejahtera kepada kalian yang banyak berzikir, banyak mengingat Allah, dan banyak sholawat kepada Nabi. Apa salam Allah? Liyukhrijakum minaz-zulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Zulumat, kemaksiatan, kemusyrikan, sistem hidup yang tidak islami atau Qur'ani, berangan-angan panjang, itu zulumat. Durhaka, sekarang kan zulumat masuk kemana-mana. Waktu saya kecil dulu cuma ada radio transistor sama TV hitam putih yang kotak tuh. Kalau sekarang kan udah lewat kamar-kamar kita udah masuk. Ustadz, kiai, ulama juga masuk, televisi masuk. Belum lagi lewat handphone. Anak-anak SD, anak-anak SMP udah canggih banget tuh main Twitteran, main Facebookan. Bener gak? Ketemu di udara lewat Twitter, kemudian pertemuan di darat, anak kita sebulan gak pulang. Kemudian mohon maaf, 2 bulan kemudian udah berbadan 2 begitu. Nah itu. Kalau dulu anak-anak kita masih kita bisa awasi, saya diawasi oleh orang tua gitu ya. Nah, gampang, mudah, sahabat-sahabatnya ketahuan. Kalau sekarang kan nggak ketahuan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Mengakses nilai gizi rohani itu agar jiwa kita stabil, agar jiwa kita diberikan kemampuan menangkap sinyal-sinyal dari langit, agar tadi liyukhrijakum minaz-zulumati ilan nur, sebenarnya itu ada manajemen Allah Subhanahu wa taala. Allah mengirim para malaikatnya untuk membimbing jiwa kita. Wa ayadnahu biruhil qudus, kami bimbing dia dengan rohani yang suci. Nah ini bimbingan rohani yang suci ini itu alaqahnya sangat kuat. Fazkuruni azkurkum itu komunikasinya sangat kuat. Mudah-mudahan kalau ini continue, kalau ini istiqomah, maka sampailah kepada surat Fussilat ayat 30, 31. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi orang-orang yang beriman yang mengatakan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh sebagai Tuhannya, kemudian dia istiqomah, continue, artinya tidak hanya sekedar mengiktikadkan bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita, plus dia ibadah-ibadah spiritual yang berkualitas. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka Allah kirim para malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut menghadapi fenomena kehidupan ini, juga jangan ada rasa berduka cita. Misalnya di PHK, misalnya kendaraan kita dicuri oleh orang, rumah kita kebakaran. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, maka gembirakanlah bagi orang-orang yang beriman akan diberikan surga yang telah dijanjikan. Nah, ikatannya adalah nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah penolong-penolong kalian baik saat kalian hidup di dunia maupun saat kalian nanti di akhirat. Jadi mohon maaf para jamaah sekalian, saya agak nggak sepaham dengan para asatid yang mengatakan kita bakal dapat syafaat Nabi nanti di akhirat.
Sedangkan Nabi dan para sahabatnya mohon pertolongan Allah di dunia. Bisa para jamaah lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum matalul ladzina khalau min qablikum matsat ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'hu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira akan masuk surga dengan mudah padahal kalian belum diuji dengan ujian-ujian yang berat seperti telah diuji ujian-ujian yang berat kepada orang-orang yang iman lebih awal dari kalian. Pertama dapat al-ba'sa, kedua ad-dharra, ketiga zalzalah. Pertama al-ba'sa, kegetiran hidup, di PHK, mobil hilang, kebakaran dan lain sebagainya. Ad-dharra, badannya, jangankan raganya, jiwanya bisa jadi berbahaya. Seperti Siti Masito dan keluarganya masuk ke dalam satu kuali yang besar. Ammar bin Yasir dan keluarganya dibunuh. Kemudian Bilal disiksa di padang hari yang di panas yang sangat panas sekali, teriknya itu jam 12, kemudian masih ditindihin oleh batu yang besar lagi. Zulzilu itu zilzalah, dibikinnya seolah-olah orang beriman itu depresi, stres, putus asa. Kayak kita masuk ke dalam labirin ya, yang ujung pangkal di dalam gua itu gak kelihatan jalan keluarnya begitu. Sehingga mereka berkata, bilakah datangnya pertolongan Allah? Bukan mereka aja, Nabi juga berkata demikian. Hatta yaqular rasul wal ladzina amanu, sehingga Nabi dan orang-orang yang beriman yang bersahabat dengan Nabi saat itu berkata, bilakah datangnya pertolongan Allah? Konteks ayatnya dalam kondisi mereka dapat ujian-ujian yang berat. Kemudian pemahaman secara luasnya, mintalah kita kepada Allah saat di dunia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita minta pertolongan Allah berada di akhirat, bisa jadi kalau saya ibaratkan anak kita terjerat narkoba, ditangkap polisi, belum disidang belum apa, ditaruh di tahanan sementara, udah dipukulin, udah digebugin sama korpe, sama preman-preman senior, udah dipalakin sama polisi-polisi biar supaya keluar uangnya, rokoknya dan lain sebagainya. Jadi jangankan sampai digebugin di akhirat, nauzubillah min dzalik, masuk daftar tunggu aja jangan. Gimana sih Pak Ustadz daftar tunggu? Daftar tunggu di akhirat itu yang matahari sejengkal di atas kepala kita. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW dan As-Siddiqin wasyuhada wassolihin surat Nisa 69 itu di ruangan yang VVIP. Nggak mungkin lah Nabi di ruangan yang panas, yang apa gitu. Insya Allah dan yakin di ruangan yang sejuk, yang nyaman. Nabi nunggu para As-Siddiqin wasyuhada wassolihin di sana, hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi akseslah gizi rohani ke dalam jiwa kita sekalian. Tadi dengan zikrullah, dengan tadarus plus tadabbur makna Al-Quran, kemudian dengan sholat 5 waktu, bagusnya di awal waktu, ditambah sholat-sholat nawafil, sholat-sholat sunat, khususnya qiyamul lail, tahajud. Saat umrah 2007 saya mohon kepada Allah, ya Allah, tancapkan yang kuat dalam jiwa hamba. Hamba tidak mau meninggalkan Engkau untuk sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Andai kata kita lelah habis perjalanan, sebelum kita istirahat,
jam 12 malam baru sampai rumah, berwuduklah, niatlah sholat malam. Kita tidak mau meninggalkan Allah. Kenapa? Agar Allah tidak meninggalkan kita. Kemudian tafakur dan duduk-duduk di kajian disiplin ilmu agama seperti saat ini, itu nanti akan membuahkan gizi-gizi rohani yang berkualitas. Yang kedua, kecerdasan intelektual, wa yatafakkarun. Jadi kita ingat dulu dongeng dari kakek kita, bahwasanya kakek dan nenek ibadah haji melalui laut, belum ada kapal mesin, kapal layar, berbulan-bulan itu di lautan yang luas. Bener nggak? Itu udah dianggap mati aja sama saudara-saudaranya, sama anak-anaknya itu. Ya lautan yang luas kan ganas ombaknya itu. Tapi tiap hari didoain sama anak cucunya gitu, biar supaya kembali lagi ke Indonesia. Nah, tahun 70-an udah mulai meningkat dengan kapal yang pakai mesin, kapal Aropat, saya masih ingat itu. Tahun 74 sudah mulai berganti pakai pesawat. Kalau pakai kapal mesin Aropat itu makan waktu 2 minggu. Kemudian pakai pesawat sampai saat ini hanya memakan waktu antara 9, kurang lebih 9-10 jam sajalah. Itu akibat ilmu teknologi. Seperti di Indosat nih, termasuk Satellindo juga pakai ilmu ya teknologi tinggi, pakai IT begitu. Nah, itu harus kita kejar. Anak-anak kita, putra-putri kita juga harus diisi, sebab sekarang zaman era globalisasi, persaingannya sangat ketat. Jadi harus kita itu juga. Tapi ingat, jangan jomplang. Akal fikir intelektual di satu sisi, meninggalkan spiritual, itu yang kita lihat kejadian sehari-hari lewat layar-layar kaca internet itu. Bapak-bapak kita di DPR, MPR pada berantem, pada perebutan jatah, pada bagi-bagi komisi, memakap anggaran, memanipulasi ayat-ayat yang sahih, ayat-ayat tembakau sampai hilang. Ya, undang-undang pornografi dan porno aksi sampai sekarang nggak ketahuan gambarannya sampai kemana tuh. Udah beberapa tahun yang lalu saya juga ikut turun ke jalan tuh dengan para ulama, para asatidz, sampai sekarang nggak ada ituannya gitu. Kebetulan ketua pansusnya teman saya, Balkan Kaflale, orang Ambon Manise begitu. Nah, penegak-penegak hukum, pemerintah semua juga kondisinya cenderung demikian. Nah, kita lihat di masyarakat juga tawuran, benturan satu sama lain. Nah, demo yang nggak ada ujung pangkalnya. Bukan berarti saya nggak senang dengan demo ya, anti pada demo enggak. Cuman arahnya kemana, ujung pangkalnya kemana gitu. Katanya sekarang di Jakarta ini ada PT demo apa gimana gitu. Hah? Yang gampang orang bayar orang sekian, korlapnya sekian begitu. Nah, itu gambaran-gambaran jomplangnya antara spiritual dengan intelektual. Mereka kan bukan orang-orang bodoh itu yang ada di dewan itu. Yang legislatif, yudikatif, eksekutif itu orang-orang yang paling minim satu titelnya gitu. Tapi ada yang titelnya 4, 5 dan lain sebagainya begitu. Mereka senang pelesiran ke luar negeri dengan proyek studi banding, tapi hasilnya bagaimana untuk masyarakat dan umat. Nah, maka dengan demikian kecerdasan spiritual ini harus jadi komandan, harus jadi pemimpin, harus menjadi nakhoda, biar supaya arah perjalanan hidup kita tetap lurus. Ihdinas siratal mustaqim, enggak ke kiri, enggak ke kanan, ya, tapi lurus menuju ampunan, kasih sayang dan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah sekalian, yang ketiga kecerdasan emosional. Bagaimana kita menata sikap mental kita. Karena di dalam jiwa kita tuh ada 3 hawa nafsu. Hawa nafsu yang negatif dan positif, pertama dan kedua. Yang ketiga hawa nafsu yang damai, tentram, yang insya Allah dinaungi dengan cahaya-cahaya Allah. Yang pertama dan kedua, Allah bikin satu paket juga di dalam Quran surat Yusuf 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Yusuf berkata, aku tidak membiarkan nafsuku menjadi liar. Sesungguhnya nafsu cenderung kepada hal yang negatif, kecuali nafsu yang mendapat rahmat dari Tuhanku. Nafsu yang negatif, nafsu yang serakah, rakus, kemaruk, aji mumpung. Orang Sunda bilang mak gitu. Berbagai macam kesempatan disikat. Jangankan yang halal, yang haram oke aja deh. Ya. Egois, ingin menang sendiri. Biarin rakyat lapar, asal saya kenyang. Kalau saya korupsi siap digantung di Monas begitu. Jadi mereka berdalih macam-macam, bersembunyi di tempat yang terang. Padahal kalau orang yang beriman, tadi dikatakan imannya standar pertengahan ke atas, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Nah, nafsu ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat kejadian Yusuf alaihissalam digoda dengan seorang wanita yang kira-kira wanita ini umur 30-an lebih lah gitu. Nafsunya masih besar. Nah, Yusuf remaja 17 tahun digoda oleh seorang wanita cantik, mohon maaf bahasanya apa ya, molah, baheno, semok, pakai baju yang transparan, udah di dalam kamar tuh. Ya terus terang aja gambaran di situ, itu baik Yusuf maupun Zulaiha, nafsunya keduanya udah sampai di ubun-ubun tuh. Ya kadang tahu gitu. Kemudian karena Yusuf alaihissalam seorang yang ikhlas, Allah memberikan gambaran-gambaran keperkasaan, kehebatan Allah. Laula arra'a burhanu rabbi, sekiranya Yusuf tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah, niscaya Yusuf pun terjerat. Pan itu Ustadz Yusuf kan seorang nabi. Ya, datuk kita nabi bukan, Adam alaihissalam. Nah, datuk kita aja yang fasilitas surga dengan ragam kenikmatannya sangat tua masih terkecoh oleh godaan-godaan iblis itu yang di surga, apalagi yang di dunia gitu logikanya. Kenapa sih hanya sekedar jangan mendekati pohon ini, terkecoh? Berarti menggambarkan kita ini lemah. Nah, kalau kita tidak isi dengan gizi-gizi rohani yang berkualitas, niscaya kita pun mudah terpleset, mudah tergelincir. Iblis atau setan itu mempunyai strategi 4L di dalam menggoda umat manusia. Lihai, lincah, licin, dan licik. Lihai, lincah, licin, dan licik. Kalau licik, udah jatuh ketiban tangga. Nanti ketika umat manusia memprotes akan godaan-godaan iblis di akhirat, nah, si iblis tadi lepas tangan. Sebodoh, kenapa kamu mau ngikutin rayuan aku? Aku pun lepas tanggung jawab, aku juga takut sama Tuhan, kata iblis.
licin, dia bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui aliran darah. Kalau kita bisa nggak masuk itu ke badan iblis? Jangankan Pak Ustadz masuk ke badan iblis, ngelihat juga kagak. Nah, hawa nafsu yang tadi negatif, mari kita kendalikan, mari kita arahkan. Jangan dibunuh, kalau dibunuh kan nanti kayak Taikam. Orang-orang kerajaan di Cina tuh dikebiri. Jangan, tapi kita mujahadah dengan tahajud, dengan zikrullah, dengan tadabbur makna Al-Quran, memahami makna Al-Quran, dengan kajian-kajian disiplin ilmu agama, dengan ta'awun, saling tolong menolong atas dasar kebajikan. Jika kalian mujahadah, kemudian mujahadahnya dipandang memenuhi standar dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah nafsunya akan naik peringkat kedua, nafsu yang mendapat rahmat Tuhan. Illa ma rahima rabbi. Tapi kalau kita masih duduk di makom ini, duduk di peringkat ini, itu pun kondisinya masih fluktuasi, masih turun naik. Ya, tadi dengan strategi 4L itu iblis nantiasa mengintip kita agar kita turun kembali ke nafsu yang negatif. Terus kita bermujahadah, haqqa tuqati, sesungguh-sungguhnya, semaksimal mungkin. Mudah-mudahan sampai kepada peringkat ketiga, yaitu peringkat ya ayatuan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu yang damai, tentram, nafsu yang menciptakan satu karakter akhlak yang mulia, akhlakul karimah pada pribadi kita. Nah, nafsu yang damai, tentrem, nafsu yang sabar terhadap berbagai macam musibah dan kegagalan hidup, nafsu yang bersyukur terhadap anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayatuan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah nafsu-nafsu yang insya Allah indikasikan wafat husnul khatimah. Ini kita harus perjuangkan arahnya ke sana. Kita sadar hidup kita sebentar. Waktu saat ini bagaikan kilat lari cepat. Setahun bagaikan satu minggu. Setahun bagaikan satu bulan bagaikan satu minggu. Satu minggu bagaikan satu hari bagaikan satu jam bagaikan satu menit bagaikan satu detik. Tiba-tiba detik itu berakhir. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Israel untuk memisahkan nyawa dari raga. Siap nggak kita? Ustadz siap nggak? Ya siap nggak siap. Harus kita persiapkan. Kalau kita wafatnya ingin bagaikan kita mengambil sehelai rambut ditumpukan tepung. Tapi kalau kita nggak siap, bisa jadi wafatnya nauzubillah min dzalik bagaikan petani yang mencabut singkong dari akarnya, dari tanah. Jadi dipaksa nyabutnya gitu. Nah, kita harapkan yang tadi bagaikan kita mengambil selai rambut di atas tumpukan tepung, gampang gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, kecerdasan sosial. Bagaimana komunikasi kita dengan seluruh umat manusia? Umat manusia terbagi dua. Satu yang Islam, satu yang non-Islam. Yang non-Islam terbagi dua. Satu yang dalam satu kelompok, yang satu yang berbeda kelompok. Misalnya yang dalam satu kelompok komunitas NU aja gitu,
Tapi kan ada komunitas yang lain. Ada Muhammadiyah, ada Salafi, ada Persis, ada apa lagi ya, macam-macam lah. Katanya 73 golongan gitu. Nah, yang satu umat manusia yang berbeda agama itu Allah sediakan rambu-rambu. Apa rambu-rambunya? Lakum dinukum waliyadin. Tetap kita saling menghormati, tetap kita saling berkasih sayang. Tapi rambu-rambu akidah harus kita pahami dan harus kita laksanakan. Kemudian yang satu kelompok, rambu-rambu Allah sediakan juga. Lana a'maluna walakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum. Untuk kami golongan kami, untuk kalian golongan kalian, untuk kami amal kami, untuk kalian amal kalian, nggak ada yang perlu diperdebatkan di antara kita. Ya, saya mohon maaf dari komunitas NU, tapi ketika Salafi mengundang saya dengan 7 jadwal, saya enjoy saja gitu. Mereka rukunya masih sama, sujudnya masih sama, takbirnya masih sama, kiblatnya pun masih sama. Kenapa kita mencari perbedaan-perbedaan? Kita cari titik-titik temu. Agama Islam rahmatan lil alamin kok. Bukan untuk kita berantem, persinggungan, bukan. Begitu. Di daerah Pamulang itu saya dapat jadwal 7 jadwal, ya saya laksanakan aja. Bismillah aja. Bahkan masjid saya yang tadi dijemput di belakang Hotel Sangrila, ada masjid besar, itu tiap Sabtu kaum Salafi mengisi di situ, welcome aja gitu. Nah, jadi yang ada di antara kita kaum muslimin ini, pakailah standar dari Allah Subhanahu wa taala. Sili asa, sili asi, sili asuh, wa tawasobil haqi, wa tawasobil sobri, wa tawasobil marhamah. Tambah satu lagi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian atas dasar kebajikan dan takwa kepada Allah. Dengan kecerdasan, 4 kecerdasan yang tadi diuraikan, kita niat berlayar, mengarungi kehidupan kita, mengarungi kehidupan ini dalam samudra yang luas, pergaulan yang luas, kemudian berbagai macam corak kehidupan yang luas. Insya Allah kalau kita cerdas 4 ini, kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adnahu biruhil qudus. Kami bimbing dia dengan rohani yang suci. Jiwa terasa lapang, akal fikir terasa terang. Kita enggak mudah mencaci maki, enggak mudah sinis, enggak mudah memponis. Kita insya Allah akan berbaik sangka, positive thinking. Ketika kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingat kita, maka diarahkannya oleh para malaikat kita agar menjadi insan pilihan, khiyarul khalqi, berakhlak mulia, akhlakul karimah, dan muaranya atau finalnya insya Allah Allah wafatkan husnul khatimah. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, bermanfaat untuk ya adik-adik saya. Ini kayaknya nggak ada yang sepadan umurnya kan dengan saya, boleh juga dipanggil adik-adik. Saya senengnya kenapa? Kalian tuh anak muda, ya. Kalau saya kan anak tua, ya. Yang anak muda itu dibanggakan oleh Allah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa ziznahum huda. Itu dalam surat Al-Kahfi. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya. Maka kami tambahkan petunjuk kepada diri mereka. Kalau anak tua, apa kata malaikat Jibril? Pantas ente ibadah, ente udah bau tanah kok gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Kalau Anda anak apa ya? Anak nggak jadi. Baik, berhubung dengan waktu yang tidak memungkinkan untuk tanya jawab, ada 4 yang harus kita miliki. Yang pertama spiritual, intelektual, emosional, dan kecerdasan sosial. Dan ada pengumuman juga dari SKI dan Mogot bahwa tanggal 9 Juli
9 Juli. 9 Juli jangan ingat tanggal 11-nya juga. Tanggal 9 Juli itu ada Tahfidz Ramadan di gedung D lantai 2 dengan penceramah Ustadz Insan Tanjung. Iksan Tanjung. Ba'da zuhur ya. Ada Snack. ada snacknya jangan lupa. Satu orang satu. Door prize. Ada door prize juga. Mobil ada di lapangan, bisa dilihat. Baik, terima kasih. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Ustadz atas materinya yang luar biasa, baru enak banget gitu ya. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullah. Doa penutup majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intermezzo, saya lahir di Jakarta, orang tua dari Sunda, ayah dari Banten, ibu dari Garut. Kalau Garut tuh punya marga Siregar, Sirojudin asli Garut. Informasi juga ada obat-obat herbal tuh.